Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang hebat? Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Kita akan belajar bersama tentang materi teks berita. Anak-anakku yang hebat, pada era sekarang, berita menjadi menu utama dalam deretan makanan harian 4 sehat 5 sempurna. Tiada hari tanpa berita. Dari waktu ke waktu, detik demi detik, berita datang silih berganti. Beragam informasi terus berhamburan memenuhi ruang kehidupan kita setiap harinya. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, anak-anak, ada pepatah, seseorang yang menguasai berita atau informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Nah, kita akan belajar tentang definisi, ciri, dan jenis teks berita. Kemudian unsur-unsur teks berita. Kemudian yang berikutnya adalah simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi berita. Kemudian berikutnya lagi adalah struktur dan kebahasaan teks berita, dan yang terakhir adalah penyusunan teks berita. Baiklah, kalian pernah mendengar tentang istilah berita? Berita itu tidak lepas dalam kehidupan kalian, bahwa berita itu artinya adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual, yaitu informasi terkini yang sedang terjadi dan faktual berdasarkan fakta yang sebenarnya. Sedangkan teks berita sendiri adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita biasanya memiliki sifat aktual dan faktual. Nah, contoh berita yang aktual dan faktual misalnya Olimpiade yang sekarang sedang terjadi di Tokyo. Dari berita tersebut, itu ada unsur-unsur dalam teks berita yang meliputi, kalau bisa kita singkat itu menjadi adik Simba. A itu apa, di itu di mana, K itu kapan, si siapa, M itu mengapa, dan B itu bagaimana. Kita mulai satu persatu ya. Yuk, yang pertama adalah apa. Apa di sini adalah apa peristiwa yang terjadi. Kemudian berikutnya adalah di mana. Jadi di sini di mana adalah di mana kejadian atau peristiwa terjadi. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, itu kapan. Kapan di sini maksudnya adalah kapan peristiwa itu terjadi. Jadi di sini Olimpiade misalnya tadi terjadinya kapan, mulai tanggal berapa sampai kapan. Nah, itu biasanya berkaitan dengan waktu. Kemudian siapa. Siapa di sini adalah menanyakan tentang siapa yang menjadi subjek berita. Sedangkan yang berikutnya adalah mengapa. Jadi mengapa di sini, mengapa peristiwa terjadi? Biasanya alasan ya untuk menjawab pertanyaan mengapa. Kemudian anak-anak, untuk yang berikutnya lagi adalah bagaimana. Bagaimana di sini adalah berupa proses. Jadi bagaimana peristiwa terjadi? Paling tidak di sini adalah berupa cerita atau kejadiannya seperti apa. Demikian anak-anak yang hebat, untuk berikutnya kita akan menuju pada meringkas dan menyimpulkan isi berita. Di sana langkah-langkahnya, yang pertama adalah kalian mendengarkan atau membaca berita. Yang kedua adalah mencatat pokok-pokoknya. Kemudian yang ketiga adalah menyimpulkan kembali secara lengkap dan ringkas. Dan selanjutnya setelah kita menceritakan kembali, mestinya yang akan diceritakan itu tentang simpulannya itu berupa apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi ini adalah masih terkait dengan adik Simba.
Nah, anak-anakku yang hebat, selanjutnya kita akan menanggapi isi berita. Bagaimana cara menanggapi sebuah isi berita? Itu bisa kalian lihat dari skema tersebut. Yang pertama adalah kalian harus tahu isi atau struktur beritanya. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Nah, untuk isi dan struktur teks berita itu meliputi kebenaran dan kelengkapan. Kemudian bahasa meliputi penggunaan kalimat dan juga pilihan kata. Nah, anak-anak hebat, kita akan melanjutkan kata tanya untuk pokok-pokok informasi dalam berita itu apa saja. Yang pertama adalah seperti tadi sudah Ibu jelaskan. Yang pertama apa, kemudian siapa, kemudian di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Atau yang kita sebut biasanya adalah adik Simba. Anak-anak yang hebat, untuk materi yang terakhir atau pembelajaran kita yang terakhir adalah struktur teks berita. Bahwa struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama adalah kepala berita atau lead, yang kedua adalah tubuh berita, yang ketiga adalah ekor berita. Pada bagian kepala berita itu isinya adalah hal-hal yang penting dalam sebuah berita. Jadi semakin ke bawah itu biasanya merupakan hal-hal yang masih kurang penting. Nah, untuk berita itu yang penting itu ditaruh di bagian atas, kemudian penjelasan ada di tubuh berita. Yang paling terakhir atau ekor berita itu biasanya menyangkut hal-hal yang kurang penting atau hanya tambahan informasi saja. Demikian anak-anak yang hebat, bahwa pembelajaran bahasa Indonesia hari ini untuk materi teks berita semoga semakin memperjelas buat kalian. Nah, kita akan cukupkan sekian. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.